Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa PKB sekarang diobok-obok begitu kan ya. Ada yang mengatakan ya seperti Gus Coy kemarin datang ke PBNU memberikan keterangan bagaimana ya sejarahnya PKB ya. Kita lihat saja bahwa sekarang ini Gus Coy lagi mau dilaporin kepada Surya Paloh begitu kan. Ya, semakin menurut saya pribadi ya Gus Coy datang ke PBNU semakin pula ya peluru-peluru itu akan semakin ya memanas di situ. Tidak hanya dengan PBNU, tidak hanya dengan Pansus Haji, ini kan bisa saja panas antar partai, antar parpol di situ. Bisa saja PKB dengan Nasdem bisa memanas di situ begitu kan. Kenapa ya? Salah satunya adalah kenapa seperti Gus Coy tidak mengurusi partainya sendiri sebagai partai Nasdem ya. Terus kemudian kenapa PKB mengatakan seperti itu? Ya karena Gus Coy itu kan kader NU sebenarnya ya, kader NU diminta keterangan bagaimana sejarah dari pembentukan PKB di situ begitu. Kata Gus Coy ya, PBNU itu ada juga punya peran andil untuk membangun PKB. Iya, tidak ada masalah. Tapi saya kira ya seperti Gus Coy kan tahu sendiri, mereka kan di kalangan politisi begitu kan. Di kalangan masih kader partai, seolah-olah ada nuansa yang kemudian ya masih ada nuansa yang bersifat politis yang seolah-olah mengobok-ngobok PKB di situ. Karena mereka yang diundang adalah sebagai seorang politisi. Makanya inilah PBNU saya kira harus ke depan walaupun kader NU jangan mengundang para orang-orang atau kader-kader partai di situ. Ya beda, kalau politisi diundang ke situ berbeda bicaranya. Ya tidak lagi membicarakan bagaimana PKB. Ya bisa saja begitu kan hal-hal seperti ini PKB sudah tahu apa yang kemudian dibicarakan oleh Gus Coy. Ya makanya dengan ada seperti ini saya yakin bahwa ini harus benar-benar diakhiri begitu kan. Ya sampai menjadi spekulasi. Bahkan Gus Coy ini ya akan diancam akan dilaporin kepada Surya Paloh karena mengurusi partai orang. PKB ke Gus Coy ngapain ikut obok-obok PKB? Kita laporin Surya Paloh kabarnya begitu ya. Wakil Ketua Umum ya Hanif Dahkiri ya menegur Effendi Khoiri atau Gus Coy untuk tidak ikut mengobok-ngobok PKB. Hanif mengatakan pernyataan Gus Coy di kantor PBNU kemarin justru bisa merusak hubungan antar partai. Mas Effendi Khoiri kan pengurus partai Nasdem, uruslah partai sendiri, ngapain ikut obok-obok PKB? Enggak etis itu, bisa merusak hubungan antar partai, kata Hanif. Bisa begitu kan? Benar. Karena apa? Karena bisa saja yang lawan ini adalah kader-kader partai nanti begitu kan. Karena kader-kader NU itu tidak hanya di PKB, ada di Partai Golkar, ada di Nasdem, ada di PKS. Bisa saja orang-orang yang kemudian ingin menurunkan citra PKB ya diundang di situ begitu kan. Sehingga apa? Sehingga PKB bisa terpojok. Maka jalan satu-satunya PKB harus menggandeng masuk ke istana Prabowo sebagai bentuk kekuatan. Itu logis begitu kan. Karena tidak lagi nanti ya membangun itu demi bangsa, tapi ya demi kepentingan dan kekuatan mereka. Ini yang kita lihat. Makanya kalau Gus Coy juga membicarakan soal itu, saya kira kan seorang politisi itu tidak seharusnya seperti Kiai Ma'ruf Amin begitu kan ya. Seperti Kiai Ma'ruf Amin sudah mengatakan kalau ingin ya mengakhiri atau ingin mencari perdamaian, oke, saya akan datang. Tapi toh pada akhirnya kalau hanya ingin cari peluru untuk merusak tatanan antar partai, ya mending nggak usah aja datang ke situ. Itu menolak begitu kan. Secara rasionalitas ini bagus, cerdas di situ begitu ya. Makanya dengan adanya Gus Coy ini kan semakin menjadi spekulasi. Hanif mengatakan bakal melaporkan perilaku Gus Coy ini kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nanti kita laporkan ke Bung Surya ya, Bung Suryo. Ya Bang Surya Paloh ya Ketua Umum Nasdem biar dikenakan disiplin partai. Ya pertanyaannya kan apa sih dari Gus Coy ini ya sebagai apa di situ kan begitu. Tapi kan ini kan orang NU juga begitu kan ya. Sebelumnya ex-politisi PKB Gus Coy mengatakan pernyataan mantan Ketua Umum PBNU Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menyebutkan Caimin mencuri PKB ya itu benar. Pokoknya itu Gus Dur ya. Kalau Gus Dur yang mengatakan ya insya Allah kebenaran 100% kata Gus Coy.
Gus Coy juga mengatakan bahwa berdirinya PKB berkaitan dengan NU dan Gus Dur. Dengan begitu pula, ya PBNU berhak mengevaluasi PKB. Itu bukan bentuk ikut campur. NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB, punya hak untuk mengkoreksi, bukan ikut campur. Bukan ikut campur karena memang sejarahnya begitu. Punya hak evaluasi karena atau menata ulang. Kalau untuk mengevaluasi oke lah, tidak ada masalah begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kenapa PKB harus berada di bawah naungan PBNU? Nah, itu kan ya tarik benangnya kan di situ begitu. Makanya kalau berada di bawah PBNU, apakah PBNU ini akan mengontrol PKB sebagai partai yang kemudian tidak sejalan lah dengan basis sosial keagamaan dengan politik begitu kan? Ya kalau ngurusi kedua ya silahkan, tapi pada kenyataannya orang-orang akan kecewa begitu. Bisa saja ya tidak masuk parlemen. Ya bagaimana kalau hanya untuk kepentingan semata begitu kan? Artinya kita belajarlah dengan P3. Bagaimana P3 dulu ya sampai saat ini begitu kan ya, tetap eksis, tapi pada akhirnya Pilpres kemarin ya biar mereka tidak masuk di parlemen. Kalau sudah tidak masuk parlemen, banyak saya yakin dari kader-kader dari partai P3 banyak yang akan meninggalkan itu begitu. Coba kalau eksis, mereka banyak yang ingin merebut. Kalau tidak eksis begitu kan, ya banyak yang kemudian meninggalkan di situ begitu kan. Ya menurut saya pribadi, karena PKB menurut saya pribadi ini ya, karena PKB sudah tinggi sekarang, wajar kalau banyak yang merebutan begitu kan ya, rebutan sana sini. Jadi artinya apa? Artinya ini harus benar-benar diakhiri biar tidak menjadi spekulasi begitu kan. Kalau di kalangan politisi ya diundang sana sini, bisa saja ini merusak tatanan partai. Bisa saja merusak tatanan antara partai begitu. Bisa saja biar yang awalnya ingin berkoalisi tapi tiba-tiba tidak mau berkoalisi begitu kan. Makanya jalan satu-satunya PKB ini begitu kan ya. Kesana kemari itu ya jalan politik dari PKB seperti dulu begitu. Kita lihat saja seperti Pak SBY, mereka gabung kepada PSBY ya terus kemudian PDIP karena besar ya gabung ke PDIP, dan sekarang Partai Gerindra karena besar gabunglah ke Partai Gerindra. Oke, tidak ada masalah karena itu adalah sebuah partai begitu kan ya. Partai itu kan mencari titik temu di situ begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa PKB dan NU ya sampai hari ini di dalamnya masih menjadi gejolak, masih panas. Menurut saya pribadi akhiri aja begitu kan. Toh pada akhirnya di dalam tubuh PKB ada banyak kader-kader dari NU ya. Kalau sudah banyak dari kader-kader NU ngapain ya. Tapi walaupun kemarin PBNU tidak mendukung Caimin ya, saya yakin keberhasilan Caimin sangat luar biasa untuk menarik perhatian kepada masyarakat. Ya kita tunggu sajalah. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast ini, jangan lupa di subscribe.